Halo Pioners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama Mangadun ya. Kita lanjutkan informasi Pi Network-nya. Ini sudah ada informasi dari Jatin Gupta ya. Mangadun juga lama nggak masuk ke Twitter ya ngurusin soal perbarui sandi kah atau QC validator tentatif lah, seperti itulah. Jadi ya tetap kita update informasi Pi Network-nya ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Jatin Gupta mengatakan, selamat pagi para pioners, ini sangat penting. Baca postingan selengkapnya dan bagikan dengan para pioner lainnya. Jika Anda seorang validator dan jika Anda menerima validasi untuk memvalidasi nama akun Pi dan akun QC, maka Anda harus mengetahui panduan berikut dan harus bertindak sesuai dengan panduan ini saja. Jangan bertindak pintar karena sangat penting untuk memahami kedalaman validasi. Pelajari aturan berikut dengan hati. Ini jujur ya, Mangadun tadi udah sempat baca juga, makanya Mangadun sampaikan kepada pioners, dan ini sudah sempat Mangadun kasih bocoran di soal lestari ya. Silahkan disimak. Kalau misalkan ada yang sudah nyimak ya syukur ya. Di situ moderator sempat menyampaikan bahwasanya kalau misalkan ada sedikit dialek kata itu cukup bisa disetujui ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, yang kata Jatin Gupta itu kedalaman untuk memvalidasi atau dari validator kita sendiri ya, itu karena untuk menyetujui ya identitas seseorang yang ketika apakah akun ini sama identitasnya dengan yang disarankan, misalkan kan ada foto gitu kan, atau identitas atau nama atau apalah seperti ini, khususnya fokus di nama ya gitu. Jadi validator harus tahu gitu. Nah ini karena apa? Karena banyaknya pioners yang mengajukan soal nama yang mungkin sedikit berbeda ya dengan yang nama aslinya, seperti itu. Oke, jadi betul kata moderator ya, ternyata ada yang menggunakan nama yang mungkin sedikit berbeda gitu loh ya, tidak sama, dan itu terjadi bukan hanya di 1-2 orang pioners ya. Oke, kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya untuk soal validasi. Jadi mungkin inilah penyebabnya kenapa banyak ya validator seperti itu ya, yang belum gak jadi validator juga kena sih gitu kan. Tapi ini kita fokus ke validator yang dikembalikan ke QC tentatif seperti itu. Jadi ya mungkin karena kan kita ketidaktahuan, tapi ya ini baru diupdate sekarang sih, mau gimana lagi ya. Oke, kita coba terjemahkan, kirim ke Google terjemah seperti itu, terus terjemahkan. Oke, pedoman bermanfaat saat menilai banding pembaruan nama atau pemeriksaan nama QC. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, apakah pelamar Anda seorang pioner yang sejati dan jujur? Oke, haruskah pioner ini diizinkan bermigrasi ke mainnet? Apakah nama-nama yang dimaksud mewakili individu yang sama? Oke, ya. Nah itu jadi apakah nama itu ini di Jatin Gupta yang maksudnya ya tadi yang Jatin Gupta itu sendiri ya gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya ya itu. Jadi haruskah pioner ini diizinkan bermigrasi ke mainnet? Apakah nama yang dimaksud mewakili? Jadi ada yang seperti itu ya. Ini intinya lebih jauh lagi ya untuk kita pelajari soal saat kita harus memvalidasi seorang pioners. Ini seperti itu. Ini artikel ya. Apa mang ini dari core team? Nah, Mangadun disclaimer ya. Ini jujur tidak tahu ya. Tapi Jatin Gupta membagikan ini untuk kita ketahui bersama supaya kita pelajari gitu loh. Karena besar kemungkinan kita akan menemukan itu identitas atau ID pioners yang mungkin dari cara penulisannya atau akun namanya itu ada sedikit berbeda ya. Oke, di sini ada yang diterima dan ada yang ditolak ya. Itu. Secara umum nama akun Pi harus mirip. Oke, nama akun nih atau cukup mirip dengan nama yang diperbarui
atau nama QWC atau nama akun ya, QWC seperti itu. Harus mirip katanya. Ingatlah konteks budaya negara tersebut ketika meninjau permohonan ini. Nah, ini yang repot. Kita memvalidasi kan, maaf ya, bukan Pioners Indonesia gitu banyaknya. Nah, ya, entahlah namanya sistem ya, kita harap maklum seperti itu. Oke, berikut adalah pedoman khusus tentang cara mengevaluasi titik data yang berbeda dalam tinjauan ini. Variasi nama depan satu ya. Terima katanya. Jadi kalau misalkan ada variasi yang seperti ini terima. Variasi nama yang pada dasarnya sama, seperti Nick untuk Nicholas atau Alex untuk Alexander, Suresh Kumar untuk Suresh. Memastikan identitas inti tetap konsisten. Nah, terus di bawahnya ada tolak. Larang jika nama depan sama sekali berbeda tanpa ada variasi umum. Seperti itu. Terus kita lanjutkan ke yang keduanya di sini, yaitu terjemahkan Mbah Google. Ini yang tadi ya. Sudah ini. Terus yang kedua ya, nama belakang versi atau variasi ya, maksudnya variasi nama belakang menerima. Jadi ini buat yang nama belakangnya nih, menerima, mengizinkan variasi nama belakang sesuai norma budaya setempat, terutama awalan atau akhiran yang umum. Misalnya Soder, nah, itu Sorberg atau di situ Sodergren ya, Sodergren seperti itu. Itu yang nama belakangnya, yang mirip-mirip lah ya, seperti itu. Terus tolak jika nama belakang tidak memiliki unsur yang sama dan sangat berbeda, seperti itu. Dan terus di bawahnya yang ketiga, nama bahasa Inggris dan bahasa ibu. Nah, di sini karena ini Google terjemah ya, Mang Adun jujur mungkin ya dari sistem sana entah apa yang dimaksud dengan bahasa ibu ya. Kalau ada nama bahasa Inggris kan mungkin kita cukup paham lah ya, tapi kalau dengan bahasa ibu atau bahasa induk mungkin ya maksudnya ya, seperti itu. Terima jika nama yang diberikan dalam bahasa Inggris sesuai dengan versi terjemah nama dalam bahasa induk. Ya mungkin maksudnya itu ketika kita terjemahkan itu ya, itu terjemahnya sama gitu loh. Contoh ya, contoh misalkan nama apa kira-kira ya. Ini bahasa Inggris nih, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya kita simpel aja lah. Misalkan kan ada yang namanya tree ya, gitu kan ya, tree kan artinya tiga ya. Ya bukan tri yang Jawa nih, itu juga mirip sih ya, tapi kan ini fokusnya ke bahasa Inggris atau terjemahan dari misalkan dari bahasa yang lain seperti itu yang dimaksud dalam artikel ini kan bisa saja. Jadi ketika ya kita repot ya, kita nggak bisa screenshot juga di situ, jadi kita harus tahu betul gitu dialek bahasa dari negara luar. Itu yang merepotkan banyak validator seperti itu. Jadi kita harus tahu lebih dalam, ini yang disebut kedalaman dari memvalidasi ya gitu ya. Contoh tadi Mang Adun contohkan ya, itu tri itu kan tiga ya. Kalau misalkan di orang Jawa ya, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin banyak yang menggunakan nama tri, nah, seperti itu. Nah itu ya kan artinya tiga ya gitu. Atau nggak tahu kalau misalkan di kayak Trisula gitu kan. Itu ya contoh aja ini sih. Jadi kalau misalkan tri di bahasa Inggris, tri artinya tiga kan gitu kan ya, mungkin kebetulan dia tuh anak ketiga gitu kan. Nah tri apa, tri Alex misalkan seperti itu. Nah itu minimal katanya harus sama gitu artinya dengan ketika saat kita terjemahkan. Begitupun mungkin dengan bahasa-bahasa dari negara lain selain dari bahasa Inggris ya gitu. Jadi ketika kita terjemahkan ke bahasa induknya itu dengan tetap memperhatikan konteks budaya ya, ini tergantung dari negaranya mungkin seperti itu ya. Terus menolak jika nama bahasa Inggris dan bahasa induk sangat berbeda. Nah itu ya,
karena kita kan tidak tahu ya gitu mana nama orang kan nggak sedetail itu gitu. Saat kita memvalidasi sebetulnya di situ core team cukup memberikan leluasan ya gitu, keluasan untuk kita memvalidasi. Maksudnya gimana Mang? Maksudnya kan di situ nggak ada timer, nggak ada waktu, nggak ada penghitung waktu mundur untuk berapa lama kita memvalidasi satu orang pioner gitu loh. Contoh ketika Mang Adun misalkan memvalidasi, kita di situ luas banget untuk secara teliti gitu kan memvalidasi seorang pioner gitu. Itu kan diperhatikan, ini alisnya mirip enggak, hidungnya mirip enggak, matanya mirip enggak, terus sama begitupun dengan dokumen yang entah itu nama, kalau tanggal mah ya jelas lah ya. Makanya di sini mungkin tidak dibahas tanggal ya, seperti itu. Ini yang lebih dominan yaitu kepada nama ya itu. Jadi ya misalkan di dokumen itu ada misalkan perbandingan nama gitu, nama yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri misalkan seperti itu, ini sama atau tidak, yaitu kita harus tahu lebih dalamnya, kata Jatin Gupta seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Tadi kita sampai di yang soal itu ya, nama Inggris itu terjemahannya. Dan ini kita ada yang keempat, ini kita terjemahkan lagi. Di sini terus digambar, terus terjemahkan. Oke, yang atas itu sudah. Kita masuk di yang keempat ya, perubahan nama pernikahan. Setujui katanya ya, atau setuju jika nama depan pengguna tetap tidak berubah, nama depan pengguna tidak berubah ya, dan hanya nama belakang yang diubah yang berpotensi disebabkan oleh pernikahan sebagaimana disebutkan dalam alasan banding mereka. Pertimbangkan konteks budaya negara tersebut untuk memverifikasi keaslian permintaan tersebut. Terus tolak jika nama depan dan nama belakang telah diubah seluruhnya benar-benar. Oke, ini lebih simpel ya kalau untuk yang perubahan nama pernikahan ini tuh. Terus yang kelima, nama dengan informasi pribadi tambahan yang dimasukkan, misalnya email atau nomor telepon. Aduh, kok sampai masukin nomor telepon juga ya. Terima jika akun Pi cocok dengan nama yang diperbarui atau nama KYC, meskipun ada variasi tambahan seperti email atau nomor telepon di antaranya. Selama namanya selaras, permohonan dapat diterima. Misalnya nih, Trin V Van dan Trin V, terus bla bla bla, itu angka ya 019 dan sebagainya. Terus VN dapat diterima. Terus tolak, larang jika nama-nama tersebut sama sekali berbeda tanpa adanya nama depan atau nama belakang yang sama. Oke ya, jadi jelas ya. Sampai di sini udah semua. Kita tiga foto ini kita terjemahkan sama-sama ya. Jadi semoga bisa dipahami dalam informasi kali ini ya. Mudah-mudahan pioners juga paham ya. Mang Adun di sini cukup sedikit menyampaikan saja apa yang sekiranya untuk sama kita pelajari supaya tidak sampai kecolongan lagi sebagai validator ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan di informasi yang berikutnya. Itu ada yang mau masuk nggak jadi. Oke ya, di sini komentarnya tadi ya ada yang menyalutkan kepada beliau ya, bahwasanya sangat mengedukasi karena memang beliau tuh sampai dikatakan di sini duta GCP ya. Ini luar biasa Jatin Gupta. Kita juga ini jujur ya, Jatin Gupta itu termasuk salah seorang pioners yang sangat lama ya Mang Adun bawa ke sini dari zaman Mang Adun baru-baru punya Twitter. Karena kan sebelumnya Mang Adun nggak punya Twitter dulu waktu setahun atau 2 tahun yang lalu, lupa Mang Adunnya gitu. Oke, baik ya pioner ya. Terima kasih buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Tetap update informasi, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita gaskan lagi di informasi penvlog yang berikutnya. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.